farmakokinetik. Jadi sekilas info kemarin kita sudah sebenarnya mana nih? Nah, jadi kita kemarin di tahap awal kita udah bagaimana kita menentukan lead, ya, semacam target obatnya apa, struktur kerangka dasarnya apa adalah di lead ini, ya, disease-nya apa di lead ini. Setelah itu kita kemarin bahas tentang bagaimana mengoptimasi farmakodinamik, ya, gugus-gugus yang penting kita pertahankan, gugus-gugus yang nggak penting kita bisa sederhanakan, ya. Nah, kemudian kita sekarang optimasi di farmakokinetik, ya. Dan ini bisa aja siklusnya berulang ke sini, ya. Karena saat ubah kinetiknya tetap interaksinya berkurang, nanti harus dioptimasi farmakodinamiknya. Jadi ini biasanya beriringan. Cuma tahap awal yang penting dari farmakodinamik adalah menentukan gugus-gugus yang penting, ya, gugus-gugus yang terlibat dalam interaksi. Nah, setelah itu bisa dioptimasi barengan. Oke, sekilas yang udah pernah kita bahas di pekan ke 8 dan pekan ke 9, ya, yaitu tentang 3 fase dari obat, ya, yaitu adalah pharmaceutical, ya, obat melarut itu adalah pharmaceutical, terutama obat-obat yang oral. Kemudian dia akan masuk ke fase farmakokinetik, ya, dia bagaimana diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme dan diekskresi. Kemudian obat akan masuk fase ketiga, yaitu dia berinteraksi dengan target, ya. Jadi sebelum obat berinteraksi dengan target farmakodinamiknya, maka dia harus melewati tahap farmakokinetik. Nanti terakhir dia akan balik ke farmakokinetik, yaitu bagaimana obat ekskresi dan dimetabolisme, ya. Yang ini adalah diabsorpsi dan didistribusi. Ini adalah metabolisme dan ekskresi. Sebenarnya ini juga ada metabolisme di sini. Oke, ya, berarti kita akan fokus di fase kedua ini. Jadi fase kedua ini ada sebelum farmakodinamik dan ada setelah farmakodinamik juga. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau Belum, Pak. kalau nggak ada, nah ini sekelas info aja. Farmakokinetik kan kita biasa singkat sebagai ATME, ya. Itu apa kemarin? Absorpsi, Pak. Absorpsi, D, Distribusi, distribusi, M, metabolisme, E, ekskresi. Ekskresi. Nah, absorpsi itu adalah proses dari usus masuk ke saluran darah, pembuluh darah, ya. Itu adalah eh, absorpsi, ya kan? Kemudian eh, dari saluran darah dia akan disebar ke seluruh tubuh, distribusi namanya. Tapi sebelum itu dia akan masuk dulu ke liver, ya kan? Dan di liver ini sebenarnya udah mulai ada metabolisme, ya, mulai ada metabolisme, ya. Berarti dia akan disebarkan ke seluruh tubuh meskipun sebagian ada mengalami metabolisme. Nah, setelah itu dia akan dimetabolisme, ya, dan terakhir dibuang. Oke. Nah, tahap penting dalam absorpsi, kira-kira apa yang kita perhatikan? Sifat apa dari obat yang penting saat absorpsi? Kepalaran, Pak. Apa? Kepolaran. Oke. Jadi yang sifat yang penting saat absorpsi adalah kepolaran. Jadi kalau kita ingin mengoptimalkan tahap absorpsi, maka kita harus mengoptimalkan kepolarannya, ya. Terus yang kedua, sifat ekskresi kan udah oke, dibuang, distribusi. Nah, sifat apa yang penting di metabolisme? Oh, udah ada. Jadi di metabolisme dia akan menambah gugus polar. Ada beberapa gugus ini. Secara umum gugus-gugus yang polar itu lebih mudah di metabolisme dibandingkan gugus-gugus yang non polar. Nah, gugus polar sangat mudah di metabolisme, misalkan ester. Nah, itu akan sangat mudah di metabolisme. Kemudian ada gugus alkohol, itu akan lebih mudah di metabolisme, ya. Kemudian gugus amida itu juga akan mudah di metabolisme. Jadi ada beberapa gugus yang mudah di metabolisme.
Tergantung, kadang-kadang kita ingin membuat dia lebih mudah termetabolisme, kadang-kadang kita ingin membuat dia lebih susah termetabolisme. Berarti kalau kita ingin membuat lebih mudah termetabolisme, ya kita tambahin gugus ini. Kalau kita ingin membuat dia lebih susah termetabolisme, ya kita kurangi gugus ini atau kita lindungi gugus ini. Ya, jadi secara prinsip itu. Nah, sekarang ini adalah tahap di mana kita ingin mengoptimalkan proses absorpsi dan distribusi. Karena dia akan terkait dengan kepolaran. Jadi kemarin kita sempat bahas juga obat itu nggak boleh terlalu non-polar dan juga nggak boleh terlalu polar. Ya, terlalu non-polar dia akan larut bersama lemak, ya, sehingga dia susah terdistribusi, atau dia malah larut di lemak sehingga dia juga susah terabsorpsi karena dia akan dibuang bersama sisa-sisa lemak tubuh kita. Ya, nah terlalu mudah, terlalu polar juga dia akan susah mengalami absorpsi. Kenapa? Ini review aja. Kenapa kalau dia terlalu polar, dia susah terabsorpsi? Karena larut bersama air, Pak. Larut bersama air terus, emang airnya nggak bisa masuk ke darah? Tidak bisa menembus membran usus, Pak. Oke. Gitu. Kemarin kita udah bahas membran usus itu dia fosfolipid ya. Jadi dia non polar, maka obat harus punya dia tidak boleh terlalu polar. Nah, ada faktor penting ya untuk membandingkan antara kepolaran dan kenonpolaran adalah dia kita sebut sebagai log P kalau teman-teman nggak kenal istilahnya. Dia sebagai log P adalah perbandingan kelarutan obat di oktanol. Ini adalah untuk nonpolar sama dia kelarutan obat di air sebagai pelarut polar. Ya, jadi kemarin udah ada rasionya ya. Coba cek lagi satu kemarin rasionya berapa. Oke, sebentar ya sambil charger dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi obat tidak boleh terlalu polar, ya. Kalau polar dia nggak bisa menembus membran dan juga nggak bisa menembus membran sel jika targetnya ada dalam sel. Dia juga nggak boleh terlalu non polar karena dia akan larut di lemak sehingga dia akan bisa dibuang oleh tubuh. Kemudian juga dia bisa tidak larut di darah, ya. Karena darah kita mayoritas air yang sifatnya polar. Nah, jika dia terlalu polar, ya kita kurangi kepolarannya. Simpel kan? Secara prinsip, secara logika. Nah, biasanya kepolaran bisa dikurangi dengan menambahkan gugus-gugus, ya, alkil atau asil. Nah, tapi yang penting bahwa gugus yang dilindungi ini tidak boleh terlibat dalam interaksi. Maka kemarin di farmakodinamik kita bahas bagaimana menentukan gugus-gugus yang terlibat dalam interaksi. Ya. Atau jika dia terlibat di interaksi, maskingnya hanya temporary. Berarti sebelum dia nyampe target nanti lepas lagi. Oke, kebayang sampai sini. Jika dia terlalu polar, kita kurangi kepolarannya dengan cara menambahkan gugus-gugus yang membuat dia lebih non-polar. Misalkan contohnya asam salisilat. Ini adalah salah satu painkiller. Ini sangat polar, ada karboksilat, ada OH, fenol, ya, dua-duanya asam sekali. Nah, kita kurangi kepolarannya, yaitu dengan menambahkan asil, jadi esternya di sini. Nah, tapi ternyata gugus ini terlibat dalam pengikatan. Nah, nanti kita bahas bahwa asil itu mudah termetabolisme sehingga sebelum nyampe target ini lepas lagi. Gitu. Berarti nanti saat di usus dia masih ini diserap ke darah, dia masih ini, kemudian begitu di metabolisme ini lepas sehingga dia kembali menjadi asam salisilat. Oke, kebayang? Oke. Jika dia terlalu non polar, apa yang kita lakukan? Ini kan terlalu polar.
berarti kita kurangi kepolarannya. Jika dia terlalu nonpolar, ya, ya kita bisa menambahkan gugus yang polar. Misalkan ini obat ini thioconazole ini biasanya anti jamur, ya. Nah, dia sangat nonpolar, ya. Banyak gugus nonpolar, ini juga nonpolar, ya. Kemudian kita tambahkan gugus polar, misalkan N, ini N lagi, tapi dengan tetap OH tetap mempertahankan bentuk. Berarti farmakopornya kita pertahankan. Ya, tetap kita pertahankan bentuknya. Cl kita ganti F, ya, biar dia bisa meningkatkan kepolarannya. Oke. Secara prinsip dapat ya. Nah, bagaimana meningkatkannya? Tadi kita udah belajar namanya kemarin bioesterase, bahwa ketika kita ini kan CH ya. Ketika kita ingin mengubah menjadi lebih polar, tapi kita ingin mempertahankan bentuknya, maka kita kasih zat yang kira-kira konfigurasi elektronnya sama. CH kita kasih N. Ya, bentuknya sama-sama lengkung seperti ini, ya. Tapi CH lebih nonpolar dibandingkan N. Jadi kita usahakan kita mengubah zatnya atau atomnya, kita cari yang konfigurasi elektronnya sama. Oke. Nah, kadang-kadang beberapa obat itu seperti ini terlalu banyak gugusan polar tadi ya. Obat ini secara farmakodinamik bisa jadi sangat bagus, tapi buruk di saat in vivo karena dia tidak bisa menembus membran, ya. Nah, yang penting adalah kita pastikan gugus yang dibuang ini itu tidak penting, karena kalau penting ya dia malah tidak bisa menempel nanti. Oke. Nah, bisa jadi cara berikutnya adalah kalau rangka dia besar, ya, misalkan di awalnya kecil, altilnya misalkan CH3, kita ganti dengan CH2, CH3, ya, atau sebaliknya. Itu untuk meningkatkan kepolaran. Yang kita pastikan adalah dia tidak terlibat dalam sisi pengikatan. Atau misalkan kalau dia mengandung N, kita bisa variasikan, ya, karena kalau dia memiliki gugus N kan sifatnya basah ya. Ya, kalau dia misalkan terlalu basah, maka dia akan membentuk ion positif ya. Terlalu basah kan berarti dia di pH 7 dia akan positif. Maka dia tidak akan bisa menembus membran sel karena dia bermuatan. Maka kita buat agar dia tidak terlalu basah. Tapi tetap dengan mempertahankan bentuknya. Kita lihat ini bentuknya seperti ini. Ini juga bentuknya tetap dipertahankan. Ini bentuknya sama. Ya. Dan rigidnya juga sama. Ini SP2, ini SP2, sehingga ini nggak bisa berputar bebas. Ini nggak bisa berputar bebas karena kehalang siklik. Oke, ada pertanyaan? Nah, tadi kita bisa gunakan konsep isoteres ya. Jadi zat-zat yang memiliki gugus-gugus yang memiliki bentuk yang sama ya, tapi atomnya beda. Misalkan ini karboksilat itu sangat polar, ada kemungkinan dia nggak bisa menembus membran. Nah, kita ganti dengan gugus NN seperti ini. Bentuknya sama. Kita lihat bentuknya sama. Ya, bentuknya juga sama. Ya. Jadi seperti itu. Berarti kalau gugus sudah sangat polar, kita bisa ganti dengan bioesterase dia. Zat-zat gugus yang memiliki konfigurasi elektron sama, tetapi dia lebih non polar. Misalkan ini, nah ini contohnya, di sini dia akan sangat polar sehingga dia susah masuk, maka kita ganti dengan yang sama. Mungkin ini kok beda banget kelihatannya, tapi kalau kita lihat bentuknya ini C,
O di sini, O di sini, H. Dia akan mirip dengan ini. C, double bond dengan N, double bond dengan N, tapi dia hanya ke bawah. Cuma ada ketambahan ini aja. Nah, kalau ini bisa terbuat, dia jadi negatif nanti kalau di air. Nah, kalau ini kan enggak. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini ya, berarti tahap pertama untuk masalah absorpsi adalah dengan cara mengotak-atik kepolarannya, ya. Jadi kalau dia terlalu polar kita ubah menjadi kurang non polar, kurang polar. Kalau dia terlalu non polar kita ubah menjadi lebih polar. Dan caranya ada berbagai macam kita bahas tadi. Nah, tantangan kedua adalah di tahap metabolisme. Obat bisa jadi udah selesai diabsorpsi nih. Absorpsi, kemudian dia akan didistribusikan. Ya kan? Saat didistribusikan, dia pertama akan masuk liver kan ya? Dia akan masuk liver. Nah, di liver ini dia akan sebagian mengalami metabolisme fase 1 yang kita bahas kemarin. Ya. Obat-obat yang lolos metabolisme fase 1 akan baru bisa beredar ke darah dan masuk ke target. Dan nanti di akhir dia akan di metabolisme lagi. Nah, jadi obat survive di sini. Selesai. Masuk ke liver dia nggak survive. Nah, bagaimana caranya agar obat-obat itu lebih tahan terhadap metabolisme? Jadi ada obat misalkan dia terlalu nggak tahan, maka kita buat lebih tahan. Nah, pertama gugus-gugus apa saja yang mudah termetabolisme? Yang mudah termetabolisme pertama adalah ester dan amida. Ya, dua gugus ini banyak enzim-enzim ya yang bisa menghidrolisis dua gugus ini. Nah, bagaimana cara melindunginya adalah biasanya kita tambahkan sterik. Ya, misalkan ini adalah bentuknya adalah ikatan peptida ya, amida. Ini akan sangat rentan untuk diserang oleh enzim protease misalkan. Ya, caranya kita tambahkan sterik. Kalau sterik ya harapannya teman-teman udah pernah belajar kan waktu di kimia organik, kalau ada sterik maka enzim lebih susah masuk. Oke, sebentar, ini ada siapa yang ini chat. Sebentar Pak, mau tanya parameter gugus itu berarti log P tadi ya, biar oke. Iya, untuk anggun iya, berarti ketika kita mengotak-atik gugus polar non polar, pada akhirnya adalah kita ingin mengubah log P-nya agar log P-nya bisa sesuai dengan kriteria yang kita bahas di pekan ke berapa kemarin ya? 8 9 pekan ke 9. Ya, jadi pada akhirnya kita ingin ubah adalah log P-nya. Karena itu yang variabel kuantitatif. Dibanding kita bilang, oh ini polar, ini non polar kan susah ya. Tapi kalau log P kita bisa melogkannya. Dan log P ini biasanya kita bisa tentukan secara eksperimen dengan mudah. Ya. Bisa dengan mudah dengan eksperimen. Atau bisa juga secara komputasi juga bisa. Kalau teman-teman pakai software Marvin, ya, itu nggak masalah, dia ada tools untuk menghitung log P-nya. Tentu saja keakurasiannya tidak terlalu bagus, tapi buat screening awal tidak ada masalah. Nanti teman-teman bisa melakukan secara eksperimen dengan cek kelarutannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sama ini kalau teman-teman ingat soal ujian UTS, yaitu adalah betanekol atau kamtakol kemarinnya. Jadi misalkan ini adalah ester ya, ini sangat mudah dihidrolisis. Nah, kita bisa mengganti CH3 ini menjadi amida. Ya. Sehingga gugus ini lebih mudah, lebih susah terhidrolisis. Berarti ini review lagi materi kimia organik ya. Ada gugus amida di sini, itu membuat gugus
ini lebih susah terhidrolisis. Ya, intinya adalah bagaimana agar gugus-gugus yang mudah terhidrolisis itu bisa tetap survive ya sampai dia mencapai target. Ini juga stearik juga sama ya. Ini ester ya. Maka kita bisa tambahkan gugus lain di sini, gugus lain di sini. Nah, atau kita ubah menjadi amida. Meskipun amida juga mudah terhidrolisis, tapi kita udah pernah belajar di kimia organik, ester jauh lebih mudah terhidrolisis dibandingkan amida. Benar kan ya? Pelajaran kimia organik, ester jauh lebih mudah terhidrolisis dibandingkan amida. Nah, keempat adalah ada beberapa gugus ya untuk aromatik. Cara dia tubuh memetabolisme adalah dengan menambahkan gugus polar. Misalkan ini adalah aromatik, tubuh akan menambahkan gugus polar seperti ini. Setelah itu dia akan dengan mudah di metabolisme. Nah, pertanyaannya, menurut teman-teman gimana caranya agar proses ini bisa terhambat? Karena begitu dia ditandai oleh gugus OH atau gugus polar lain, maka dia akan dengan mudah dimetabolisme oleh tubuh. Nah, kita pengen menghambat proses ini sehingga obat lebih tahan lebih lama. Gimana? Sebentar. Ayo. Atau saya sebut aja deh kalau nggak ada yang jawab. Sekarang tanggal 13. Ada nih 13 apa ya? Tias ya, kalau salah ya. Tias atau Deva ya? Deva 4 Delta. Siapa sih ini 13? 13 Irbah, Pak. Irba ada nggak? Enggak, Pak. Ya udah tambahan satu deh, Deva. 14 Deva kan ya? Ya, Pak. Oke. Tadi apa tadi, Pak? Maaf, Pak. Oke, ini slide-nya ya. Gimana caranya agar proses ini terhambat? Yang dari aromatik ke OH, Pak. Ya. Berarti cara tubuh untuk membuat ini lebih mudah termetabolisme adalah ditempelin nih gugus OH sama tubuh. Sehingga besok dia bisa diuraikan oleh tubuh. Kita pengen menghambat ini karena kita ingin buat obat kita lebih survive. Gimana caranya? Kalau dijadiin yang itu, Pak, jadiin gugus apa sih namanya? Yang siklik tapi dia ada O di dalamnya itu, Pak. Gimana, Pak? Siklik 3 oh dalam apa itu? Efurol apa sih namanya, Pak? Oke. Eh, mungkin ada lagi nanti cara paling gampang adalah udah tampilin aja gugus lain di sini. CH3 gitu. Mm-mm. Kalau dikasih CH3 di sini, OH nggak akan bisa masuk. Ya kan? Oh, Jadi itu cara berarti lokasi-lokasi di mana tubuh akan mengasih penanda metabolisme kita blok dengan sebelumnya dikasih gugus non polar lain. oh, Pak, itu metabolisme Pak di lokasi para aja, Pak. Biasa ada lokasi-lokasi misalkan untuk ini di para untuk obat-obat steroid di mana lokasinya gitu. Itu ada lokasinya. Oh Itu iya, ada Pak. di slide kalau nggak salah pekan 89 nggak salah. 910 yang kita bahas pertama kali kuliah online. Ya, nanti bisa cek lagi. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi eh, tubuh itu menandai beberapa tempat di senyawa yang kira-kira akan ditambahkan gugus polar agar dia bisa termetabolisme. Nah, cara kita untuk menghambat itu adalah tambahkan gugus non polar di lokasi itu. Sehingga dia akan lebih tahan untuk dimetabolisme. Atau misalkan, nah ini juga eh, OH, fenol itu juga mudah termetabolisme. Nah, begitu dia termetabolisme, misalkan fenol, dia akan tubuh dikasih metil sehingga dia nggak aktif. Ya, kita harus sempat bahas ini di farmakodinamik ya. Begitu ini ada metil, maka ikatan hidrogennya nggak terbentuk. Maka ini ikatan hidrogen, sedangkan ini nggak terbentuk ikatan hidrogen, maka dia tidak bisa menjadi reseptor. Ya, jadi adrenalin tidak akan bisa menjadi reseptor jika dia termetabolisme.
Nah, caranya gimana agar dia nggak termetabolisme? Ya udah, tambahin aja gugus lagi sini. Nah, OH-nya baru pindah ke sini. Seperti ini. Ini masih bisa membentuk ikatan hidrogen, Habon, tapi adanya gugus alkil di sini membuat dia tidak mudah termetabolisme. Ya. Nah, ini struktur pertama misalkan yang bagian apa cuma OH doang, fenol dia bisa nempel. Ditambahkan CH2 masih bisa nempel. Terus ditambahkan jadi CH2 masih bisa nempel. Karena mungkin aja ruangannya masih memungkinkan di sisi pengikatan, tapi kalau kepanjangan dia bisa aja nggak nempel. Jadi nambahinnya juga kita perlu mungkin beberapa kali dicoba-coba. Oh, CH2 bisa, CH2 gimana, CH2 bagaimana, terus dan seterusnya. Satu yang ditambahi gimana, dua-duanya ditambahi gimana. Ya nanti bisa diuji berikutnya di tahap in vivo. Atau sebelumnya diuji dulu pakai docking, ya. Oh dia masih bisa, dia udah nggak bisa nempel, baru masuk ke in vivo. Berarti tahap farmakokinetik, optimasi farmakokinetik dan farmakodinamik ini berbarengan. Ya, ini berbarengan. Nggak bisa, oh saya optimasi farmakodinamik dulu, kemudian baru farmakokinetik. Jadi ketika kita mempertimbangkan farmakodinamiknya, kita harus juga mempertimbangkan farmakokinetiknya. Oh ini kebanyakan polar deh, maka kita coba kita turunkan kepolarannya selama proses optimasi dengan farmakodinamik kinetiknya harus bareng-bareng. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, nah sekarang sebaliknya. Kita kalau tadi membuat obat lebih tahan ya, itu kita pengen efeknya lebih lama. Nah ada beberapa obat yang kita pengen efeknya singkat. Contoh yang paling mudah adalah obat asma. Obat asma itu kita pengen efeknya singkat, ya karena dia kondisi akut begitu selesai dia bekerja udah selesai gitu. Kita nggak pengen dia terlalu lama terus kemudian bisa menemukan efek samping di tempat lain. Jadi ini untuk obat-obat yang kita pengen kerja cepat, tapi setelah dia selesai maka dia lepas lagi. Ya, itu karena kalau dia terlalu lama nanti malah takutnya ada efek samping di tempat lain. Ya, kebalikannya kalau tadi gugus-gugus yang mudah termetabolisme kita lindungi, tempat-tempat ada penanda metabolisme kita lindungi. Nah, sekarang justru kita tambahkan gugus-gugus yang mudah mengalami metabolisme. Misalkan awal ini kita tambahkan ester, ya. Kita tambahkan fenol. Begitu aromatik ditandai oleh fenol, maka dia akan mudah dimetabolisme. Oke. Jadi ini kebalikan dengan tadi ya. Wah, ini ada beberapa obat yang dia itu sangat stabil di kondisi tertentu dan gak stabil di kondisi yang lain. Ya, itu kakaknya lumayan sih. Jadi senyawa ini sangat stabil di asam, tapi nggak stabil di basah. Ya, maka dia akan mudah terdegradasi. Tapi ini bukan topik kita lah. Ya, oke, ada pertanyaan? Berarti cara paling mudah adalah kita tambahkan gugus-gugus yang mudah termetabolisme. Oke, ada pertanyaan? Belum, Kalau Pak. kalau nggak ada, nah Enggak. ada beberapa obat yang mentarget spesifik dan targetnya itu cukup unik. Nah, karena targetnya unik, kita bisa mendesain properti farmakokinetiknya sesuai dengan target itu. Misalkan obat yang mentarget sel tumor. Nah, obat-obat sel tumor kanker itu sangat keras sifatnya. Karena dia tujuannya bunuh sel. Ya, jadi kalau dia diberikan tanpa kontrol, itu bisa ngebunuh sel-sel normal. Nah, biasanya obat-obat kanker kita tambah ini obatnya, kemudian kita tambahkan semacam senyawa lain sebagai marker. Ya, nah markernya ini adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh sel kanker.
Kebayang? Ini drugnya yang buat ngebunuh selnya, yang ini adalah markernya. Misalkan saat sel kanker tumbuh, dia pasti butuh banyak namanya building block, berarti semacam bahan-bahan untuk membentuk sel. Biasanya building block ini adalah asam amino, yang paling sering adalah asam nukleat. Karena sel kanker kan senantiasa membelah diri, dia pasti butuh banyak bahan membuat DNA dan RNA. Nah, kita pakai di sini. Misalkan ini adalah dikasih urasil, ini urasil, jenis urasil, maka dia akan begitu ini gerbang selnya masuk, oh ini urasil boleh masuk, maka dia sekaligus ngebawa si obat ini. Kalau teman-teman ingat film Kuda Troya, pernah dengar film Kuda Troya? Ada pernah dengar cerita itu? Kenapa? Apa nah? Odeus apa sih? Aduh, zaman apa itu? Di Yunani nggak salah. Jadi obat ini biar nggak jalan-jalan kemana-mana, ya, maka kita gandoli dengan semacam bahan makanan dari sel itu, gampangnya gitu ya. Maka begitu sel itu bahan makanan masuk ke sel itu, dia sekaligus membawa obat untuk membunuh sel itu, ya. Cuman memang kadang-kadang ini juga si makanan ini juga dimakan sel normal, ya otomatis sel normalnya mati juga. Ya kayak kita mancing ikan lah. Kalau kita mancing ikan nggak dikasih makanan, cuma pancing doang, ya ikan nggak akan mau mendekat kan? Ya begitu kita kasih umpan maka dia akan masuk. Ini juga sama. Semakin unik si marker ini, itu akan semakin selektif. Semakin tidak unik ya semakin tidak selektif. Oke, ada pertanyaan? Nah, terakhir, kok terakhir? Obat-obat yang untuk saluran pencernaan. Jadi kalau karena dia saluran pencernaan, dia tidak butuh diabsorpsi. Dia tidak butuh diabsorpsi. Dia cukup bekerja di saluran pencernaan saja. Nah, konsekuensinya kita harus kasih senyawa sepolar mungkin. Ya. Karena dia sangat polar, dia nggak akan bisa menembus membran sel, dia nggak akan bisa menembus. Sehingga dia akan bekerja hanya di saluran pencernaan. Ya, sehingga efek sampingnya akan lebih sedikit. Oke, ada pertanyaan? Oke, terakhir, prodrug. Kemarin kita sudah sempat beberapa kali menyinggung prodrug ya. Jadi obat yang diberikan itu belum aktif, ya. Dia baru aktif ketika di tubuh. Contoh yang paling mudah adalah aspirin. Nanti dia diaktifkan menjadi asam salisilat. Atau Avigan. Pernah dengar Avigan kan ya? Rame nggak usah Avigan kemarin? Ya. Ya pernah. Di soal ujian juga kita keluar. Avigan juga kemarin diimpor cukup banyak untuk COVID-19. Dia adalah prodrug. Dia baru aktif ketika menjadi kemarin apa sih? Flavir apa yang ada gugus fosfat banyak itu loh yang di ujian. Ini baru obatnya ya. Yang ada fosfatnya ini bukan obat. Ini masih pro. Berarti dia belum bisa bertindak sebagai obat. Jadi ketika saya ingin dogging nih misalkan. Untuk ngecek apakah dia aktif apa enggak. Jangan Avigan yang dimasukkan. Ya, tapi si obat ini yang harus dimasukkan. Seperti itu. Karena ada penelitian yang cukup ramai kemarin. Nanti saya kasih YouTube-nya deh. Nanti ada di kampus mana lah. Yang jelas bukan UI dan ITB lah. Dia mengklaim menemukan obat gitu ya. Yang lebih bagus dari Avigan. Dengan menggunakan doping. Ya. Tapi yang dia masukkan sebagai perbandingan adalah Avigan. Bukan si obatnya ini. Ya, nanti dah. Pokoknya yang jelas ya ada kesalahan metodologi lah. Oke, jadi produk itu dia nggak aktif
tetapi ketika diubah oleh tubuh dia menjadi aktif. Nah, biasanya tadi ini tuh rangkuman dari sebelum flu-nya. Jadi untuk mengatasi masalah farmakokinetik, misalkan dia terlalu nonpolar sehingga kita tambahkan gugus polar. Dia terlalu polar sehingga kita ubah menjadi nonpolar, yang kemudian dia bisa di metabolisme tubuh. Atau dia terlalu toksik, ya, sehingga dia dihilangkan toksiknya. Rasanya terlalu gak enak sehingga kita matikan gugus tertentu sehingga dia bisa eh, apa dikonsumsi, ya. Nah, misalkan ini adalah obat antihipertensi, ya, yang bekerja sebanyak asam karboksilatnya, ya, asam karboksilatnya, gugus ini yang karboksilat yang bekerja, tapi karena dia terlalu polar dia nggak akan bisa menembus membran, maka kita tambahkan gugus, kita jadikan esternya. Karena jadi ester dia bisa menembus membran. Setelah dia bisa menembus membran, otomatis dia bisa masuk darah, dan ester kita udah bahas mudah terhidrolisis sehingga dia akan nanti kembali menjadi karboksilat. Ya, itulah produk. Ada banyak kasus produk, ya, eh, dan seterusnya ini bisa baca. Nah, misalkan ini aspirin misalkan yang kita bahas tadi. Kalau ini A, ya, pertama dia terlalu polar, yang kedua ini terlalu asam. Jadi ada kasus, ya, waktu awal-awal sebelum aspirin ditemukan, zaman dulu itu kalau orang ngebius operasi itu nggak pakai obat bius. Jadi kalau dibelah aja. Sebagian dikasih alkohol biar dia pingsan, sebagian kalau nggak mau alkohol ya dia paling gigit sendal lah rasanya. Ya, berarti nggak dibius. Nah, atau pingsannya karena nggak kuat lihat darahnya dia pingsan. Itu adalah zaman dulu. Kemudian orang menemukan namanya adalah asam salisilat yang diperoleh dari tanaman. Wah, ini semacam penolong lah. Orang bisa dibius dan rasa sakitnya berkurang. Tapi ternyata asam salisilat ini terlalu asam, sehingga dia menyebabkan orang kena namanya radang lambung. Karena mengalami radang lambung, ya akhirnya ada efek samping dan toksik itu, ya, dia ada efek sampingnya. Jadi orang saat operasi nggak sakit, tapi habis itu lambungnya mulai luka, maka dibuatlah dia diubah menjadi esternya, yaitu adalah asetil salisilat. Karena ester dia lebih tidak toksik, ya, sehingga tidak lebih kurang asam, sehingga dia tidak merusak lambung. Selain itu dia lebih mudah terabsorpsi oleh tubuh. Oke, ada pertanyaan? Belum, Nah, Pak. ada obat yang dia rasanya sangat tidak enak, ya. Nanti teman bisa cek deh obat ini. Sangat gak enak. Karena, nah, karena rasa gak enak, kita baru merasakan, ya, rasa jika dia larut di air. Benar gak? Jika dia larut di air. Kalau dia nggak larut di air, maka dia nggak akan terasa. Sama kayak gini, teman-teman makan gorengan pakai cabai. Nah, kita biasanya kan gigit cabai, kemudian habis itu makan gorengan, tekelan, ya kan? Kita punya barang kemasukan. Kenapa kita combine dua-duanya, ya? Biar si cabai ini nggak semuanya larut di mulut kita saat kita ngunyah. Karena ada gorengan ini. Coba kalau kita iseng ngunyah cabai doang, maka mulut kita dipenuhi oleh si cabai ini sehingga dia akan kerasa sekali rasa pedasnya. Nah, ini juga sama. Kalau obat itu nggak larut di mulut kita, maka rasanya akan berkurang. Rasa dari obat itu baik rasa manis, rasa pahit akan berkurang. Maka untuk obat-obat yang terlalu rasanya tidak enak, maka kita tambahkan gugus, ya, sehingga dia lebih kurang polar. Karena kurang polar dia kurang larut. Nah, nanti obat ini
Begitu masuk ke tubuh, gugus ini dilepas. Maka gugus yang ditambahkan biasanya sama, adalah ester. Karena ester itu mudah di hidrolisis. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, kalau obat yang ada rasanya gitu, itu perasa doang atau ditambahin gugus baru yang ada rasanya gitu, Pak, yang bisa nimbulin rasa? ya berarti obat itu sendiri rasanya sangat pahit. Jadi obatnya pahit ya. Tapi ada obat-obat tadi, saya lupa gunanya apa. Itu kalau dia dipakai itu rasanya akan sangat pahit. Coba saya cek dulu ini gunanya apa obat tadi. Sebentar. Sebentar tadi eh antibiotik. Si kloropenokol itu antibiotik. Jadi kalau kita lihat ini, mana sih? Nah, ini tuh antibiotik. Ya, rasanya sangat luar biasa, tidak enak gitu. Ya. Nah, kenapa dia bisa berasa? Kenapa lidah kita bisa merasakan ini? Karena dia bisa ada sebagian dari obat ini yang larut di air. Ya. Kenapa kita bisa merasakan gula itu manis? Karena ada gula yang larut di air. Kalau gula itu nggak larut di air, kita akan sangat kemanisan gula akan berkurang sangat jauh di lidah kita ya. Sama kayak teman-teman bikin es teh manis lah. Kalau gulanya itu nggak larut, maka kita nggak merasakan manis tehnya. Tapi kalau gulanya larut, baru kita merasakan manis. Sama kayak ini. Rasa ini akan terasa sangat pahit jika obat ini larut di air. Terutama larut di mulut kita. Nah, kalau kita tambahkan gugus ester misalkan. Ester. O, C, CO, J3, maka kepolarannya akan berkurang. Kita tahu bahwa alkohol, OH misalkan, itu lebih mudah larut dibandingkan ester. Apalagi kalau kita tambah lagi CH2 panjang gitu ya, makin nggak larut. Misalkan ini dikasih palmitat. Palmitat kan asam lemak ya, C-nya nggak salah ada 16. Pasti ini nggak larut di air. Ya, tapi karena ini gugus ester, maka nanti di dalam usus itu akan dengan mudah dihidrolisis oleh tubuh menjadi bentuk aslinya lagi. Oke, kebayang? Oh iya, Pak, kebayang, Pak. Jadi Makasih, bukan Pak. bukan ditambahkan perasa ya di kasus ini, tapi tambahkan gugus yang kira-kira bisa membuat dia nggak larut di air di mulut kita. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, habisnya saya akan kirim slide-nya sama tugasnya. Untuk tugas, saya nggak akan, saya kasih teman-teman sampai kemarin, teman-teman bebas milih 2 nomor saja, terserah mau yang mana. Ini sebenarnya cuma buat rekapan aja buat bahwa perkuliahan ini jalan gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Oke, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan nanti bisa juga tanyakan di grup PA jika ada yang tanyain. Mungkin saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.